Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Saya sendiri atas nama Ayu Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Ipania sebagai pemateri kedua, dan Oji Safitri sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas materi saya yang pertama, yaitu kolonialisme dan imperialisme kuno dan modern. Yang pertama, saya akan membahas imperialisme dan kolonialisme kuno. Kolonialisme adalah usaha penguasa atas suatu daerah atau wilayah oleh negara penguasa untuk memperluas daerah tersebut, biasanya dilakukan secara paksa, guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara penguasa tersebut. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem penjajahan yang dilakukan oleh negara lain dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan dengan menanamkan pengaruhnya di segala bidang kehidupan serta mengendalikan daerah di jajahannya. Faktor penyebab kolonialisme dan imperialisme adalah yang pertama, adanya keinginan untuk menjadi bangsa yang istimewa. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjadi bangsa yang kuat. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat untuk memasarkan hasil industri. Dan yang keempat adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama dan ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipania sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan Pergerakan Nasional Indonesia. C. Pergerakan Nasional Indonesia. Politik kolonial Belanda pada akhir abad 19 menjelang akhir abad 19, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kolonial yang serba terbelakang. Penjajahan serta penindasan mengakibatkan kemunduran di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia. Faktor yang menyebabkan timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia ada dua, yakni faktor dari dalam negeri dan dari luar negeri. Faktor yang berasal dari luar negeri, timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bangkitnya nasionalisme Asia yang telah dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme. Selain itu, kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa Timur dapat mengalahkan bangsa Barat. Faktor yang kedua, faktor yang berasal dari dalam negeri. Adanya Pergerakan Nasional Indonesia disebabkan karena adanya rasa tidak puas dari bangsa Indonesia terhadap penindasan kolonial. Reaksi-reaksi pada masa sebelum tahun 1925 pernah dicetuskan dengan perlawanan bersenjata dan dilakukan misalnya oleh Patimura, Ditiro, Pangeran Diponegoro, dan lain. Poin D. Masa pendudukan Jepang. Yang pertama, pengengkangan politik terhadap Pergerakan Nasional Indonesia. Jepang adalah satu-satunya negara di benua Asia yang tidak pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa Barat. Bangsa Jepang mulai berhubungan dengan budaya-budaya Barat pada permulaan abad ke-20. Setelah berhasil menjadi negara industri modern, maka Jepang membutuhkan daerah untuk memperoleh bahan-bahan mentahnya maupun untuk menjual barang-barangnya. Daerah yang diinginkan Jepang adalah negara-negara Asia. Pada waktu itu dijajah atau setidak-tidaknya dikuasai ekonominya oleh bangsa-bangsa Barat. Poin kedua, politik penyerahan usaha perang Jepang. Memasuki abad ke-9 1944, keadaan perang Pasifik bagi Jepang semakin gawat. Satu demi satu daerah penduduk Jepang jatuh ke tangan Serikat. Bahkan serangan mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri. Untuk meningkatkan kesiapan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor sebagai bagian dari Jawa atau Hokkaido, dan pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang memberi
kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau Heiho.